Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah ICT Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Irmi Latifah Irsal MPD, dan saya Nike Puspita Al-Fatih akan menyampaikan bagaimana sih tutorial penggunaan aplikasi dalam matematika. Nah, pertama yaitu aplikasi FXDraw. Jadi gimana sih cara penggunaan si aplikasi FXDraw ini? Lazimnya atau pada umumnya FXDraw ini termasuk ke dalam satu aplikasi besar namanya FFX. Nah, di dalam FFX itu ada 6 paket FX. Itu ada FXDraw, ada FXStart, ada FX Graphic, FX dan lain sebagainya ya. Itu ada 6 FX. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan si FXDraw dari aplikasi FFX sendiri. So, ini ada aplikasi FXDraw. Begini tampilan FXDraw ya. Untuk contohnya kita akan mulai salah satu yaitu penggunaan grafik dalam statistika. Kita contohin, kita pilih di menu toolbar itu pada menu grafik ya, terus kita pilih statistics graph atau grafik statistik, kita tariklah daerahnya. Nah, jadi gini ya kurang lebih penampilan dari si grafik statistik tersebut. Kemudian kita klik kanan untuk mengetahui titik-titik dari si grafik. Nah, jadi dari sisi grafik di sini udah ada si titik grafik yang tadi. Kemudian ada mean, median, min, max, rank. Cuma nilainya ini masih 0 karena memang belum kita masukin datanya. So kita coba masukin titik mean berapa. Nah, di sini udah ada contohnya. Misalnya kita punya mean 65, terus standar deviasinya kita misalkan 15, number of trials-nya 50, place result in column-nya A, decimal places-nya 2 atau angka di belakang komanya 2. Ini gunanya di sini di tampilan grafik nanti. Oke, kita masukin dulu. Nah, di sini di tabel yang ini juga udah mulai berubah, di mana mean, median, min, max, range-nya udah ada nilai dan enggak 0 lagi. Nah, untuk tadi column in a place-nya itu udah di A, benar? Udah di A. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan perankingan dalam si tabel ini tadi. Ya, gimana sih caranya? Kita gunain si kolom di sebelahnya. Ada kolom B. Nah, ini kalau kita klik dia akan berubah jadi biru. Untuk perankingan itu kita bisa klik B-nya sampai berubah ke tanda B sama dengan B equal. Udah B equal ya. Nah, jadi dari B equal kita klik sama dengan di dalam kolomnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. B equal sama dengan kita masukin rank, perintahnya rank, terus kita buat tutup kurung untuk kolom mana yang akan kita rankkan. Kita oke. Nah, jadi udah muncul di sini nih gimana si rank dari si kolom A tadi, dimana ada ranking 21, 28, 5, 46, 47 dan sebagainya. Jadi sebanyak data itu kemudian dirankingkan, jadi ini hasil ranknya. Oke, untuk contoh selanjutnya kita hapus dulu. Nah, jadi selain itu FXDraw itu bisa juga kita gunain pada berbagai macam materi. Contohnya misalnya kita mau buat persamaan lingkaran ya, materi kelas 11 itu kita pakai si gambar lingkarannya dulu. Kita gambar lingkarannya dulu. Ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar.
sorry, kita di sini. Nah, setelah itu karena persamaan lingkaran itu identiknya sama garis ya, jadi kita tambah garis lurus dulu, kita hubungin titik antar titik. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Nah, itu ada sudut segitiga, sudut 23 derajat dan sudut 60 derajat. Ini udah ada gambaran dari persamaan segitiga. Terus kita kasih nama segitiga. Selesai. Jadi untuk penggambaran si segitiga ya, persamaan lingkaran yang udah kita paham dengan jelas, bisa dengan langsung. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi FX Draft. Nah, kalau untuk aplikasi yang kedua yaitu jadi bagaimana cara penggunaan Algebrator apps atau aplikasi Algebrator. Nah, jadi di aplikasi ini kita buka dulu aplikasi. Solution of problem yang diberikan tadi ya, itu titik dari si nilai X1, Y1, X2, dan Y2. Nah, untuk persamaan elips gimana sih? Kalau persamaan elips itu sebenarnya sama aja. Jadi kita klik dulu wizard untuk perintahnya apa yang mau kita cari, kemudian kita pilih elips. Setelah kita pilih elips, di sini ada equation of ellipse using endpoint of major axis and length of minor axis. Kita next. Nah, di sini sama aja. Kita isi lagi titiknya. Misalnya kita punya titik x12, y13, x2-nya 2, y2-nya min 7. Terus untuk length of minor axis 2b atau gradient mungkin ya.
misalnya kita buat 2/3. Nah, dari sini kita penyelesaiannya itu tinggal klik juga, tapi kita coba untuk solve step atau langkah penyelesaian ya. Nah, di sini ada langkah penyelesaiannya gimana, mulai dari x dikurang x1, kemudian y dikurang y1 kuadrat, kemudian masukkan nilai si minor axis-nya. Jadi untuk solve step di sini, kalau solve all gimana? Ya hasilnya sama aja. Tapi kalau di solve all itu bakal ada gambaran grafik di sini. Ya, di sini ada titik ketemunya dalam suatu elips ya, dimana ujungnya itu poinnya 2,3 atau 2,3, dimana poin x itu 2 dan poin y itu 3. Nah, jadi disinilah contoh penggunaan dari aplikasi Algebraitor. Oke, yang ketiga yaitu bagaimana cara penggunaan GeoEnzo aplikasi. So, dalam GeoEnzo aplikasi itu bisa disebutkan kalau ini merupakan papan tulis digital matematika yang didesain khusus untuk mempermudah pembelajaran dalam matematika, karena si GeoEnzo ini juga bisa berbentuk seperti e-book interaktif ya, karena bisa digerakkan, bisa menimbulkan reaksi apabila kita meminta untuk misalnya kita menggambar, nanti akan ada timbal balik dari sini. Nah, itu gambarnya bisa digeser kah, jangkar terlihat seperti kita benar-benar mengukur dengan jangka ataupun mengukur dengan busur. So, yang pertama misalnya kita contohkan gimana sih gambar lingkaran menggunakan jangka. Di sini kita punya sebuah jangka untuk geser atau rotate ya, itu untuk kita muter atau adjust. Ini bisa kita geser, kemudian bisa kita adjust juga. Ini tanda pink artinya nggak bisa ya. Untuk gambar sebuah lingkaran begini. Terus kita bisa juga tahu berapa sih jarak antar si jangkar dengan ininya. Bisa kita ambil, dan dari sini bisa kita ukur dengan menggunakan si busur. Ini busurnya berbentuk segitiga ya, bisa kita sesuaikan dengan 3 mol, kita paskan sudutnya, kemudian kita putar sedikit. Nah, udah dapat kan gimana ukur si sudutnya. Misalnya kita mau ngambil sudut berapa ini, 40 derajat di sini, kemudian di sininya 40 derajat juga. Gimana sih kalau kita mau ini? Nah, kayak gini. Ini cara geser rotationnya. Di sini 0 derajat, dia sini ada tanda nih, zero fix dan paralel. Itu lurus sama si garis tengah, titik tengah atau titik pusat pada lingkaran. Oke, kemudian masanya kita mau gambar. Gimana sih kalau mau gambar 2 dimensi? 2 dimensi mah gampang. Tinggal kita masukin nama bangunannya. Bangun ruang ya. Simbolnya kalau pada menu toolbarnya itu si kerucut.
Dan aplikasi keempat yang akan saya gunakan yaitu bagaimana penggunaan spek matematik aplikasi. Jadi spek matematik aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran matematika yang bisa dikatakan itu sebagai kalkulatornya matematika dalam aplikasi atau kalkulator digital. Nah, di spek matematik ini gimana sih cara penggunaan sederhananya? Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana penggunaannya secara sederhana. Di sini ada contoh nih dari penjelasan penggunaan spek matematik. Penjelasan sederhananya yaitu pada materi peluang. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan satu soal, di mana soal ini merupakan salah satu bentuk soal permutasi di materi peluang. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah sekolah akan menyusun sebuah tim olahraga yang terdiri 5 orang siswa yang akan dicalonkan menjadi pemain. Namun, hanya 3 orang yang boleh menjadi pemain utama. Nah, berapa banyak cara untuk memilih pemain tersebut? Nah, jadi dari kita buat dulu diketahuinya secara rinci. Diketahui, kita langsung aja buat istilahnya ya. Kita punya n sama dengan 5. Terus kita punya R sama dengan 3, dimana R itu sebagai pemain inti, peluang pemain intinya, dan N itu jumlah keseluruhan dari tim yang terpilih ya. Kemudian kita masukkan rumus. Dari sini kita masukkan rumus. Untuk penggunaan peluang itu kita bisa pilih di menu toolbarnya. Di sini ada function ya. Di sini kalau bentuk aslinya kayak gini. Jadi kita pilih grabs atau terserah mau sesuai materi apa. Jadi di sini kita pilih, karena kita bahas tentang permutasi, maka kita gunain di menu function. Di function ada salah satu menu ya, probability atau peluang, probabilitas. Kita pilih lah. Nah, karena yang kita cari adalah bentuk dari permutasi, maka kita gunakan rumus NPR. Kemudian kita perintahnya adalah n, r. Kita udah tahu n nya berapa, kita masukkan komanya berapa. Kita enter. Kita klik dulu. Kita enter. Nah, di sini ada ans sama dengan 60. Jadi banyak cara untuk memilih tim olahraga 3 pemain utama dalam soal ini adalah 60 cara. Selanjutnya ada soal lagi, itu tentang kombinasi. Gimana sih kalau penggunaannya tentang kombinasi? Nah, selanjutnya untuk soal kombinasi. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be